Shalom. Haleluya. Kali pertama bagi kami untuk ada di tempat ini, suatu kehormatan dari Tuhan melalui hamba Tuhan di sini yang sudah mengundang kami, keluarga. Saya katakan keluarga karena di sini ada keluarga besar Temuan Kilat. Puji Tuhan, terima kasih. Nanti untuk perkenalan sebentar nanti oleh suami saya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, saya terkagum-kagum ya. Apa yang Papi saksikan di sini yang saya nikmati. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kesempatan pagi hari ini dengan judul Yesus menyimpang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 4 ayat 10 kita akan bangkit berdiri sebagai ayat pokok. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Katakan amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 10 ayat 5, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, di situ dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk jangan menyimpang ke bangsa lain, jangan masuk ke kota orang Samaria. Untuk itu, kesempatan ini saya beri judul Tuhan menyimpang. Yesus menyimpang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok yang kita sudah sama-sama baca tadi itu merupakan ayat yang panjang dalam perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 1-42. Terlalu panjang untuk kita sama-sama baca. Tetapi Bapak Ibu, saya rindu kita akan baca penggalan-penggalan tanpa mengurangi makna di dalam firman Tuhan dan menjadi PR bagi kita untuk baca lengkapnya di rumah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat pada ayat pertama mulai. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Di dalam tanda kurung di situ dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yang kita sudah baca sebagai ayat pokok. Kita lompat di ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggil
panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, kita lompatnya, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yahudi dan Samaria tidak bergaul akrab. Ya, tidak bergaul akrab dicatat Bapak Ibu hampir 400 tahun. Karena apa? Samaria itu orang yang dibuang ke Asyur, kemudian mereka sudah kawin mawin bercampur dengan bangsa Asyur, bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Sehingga orang Yahudi menjas atau memberikan stigma bagi mereka itu sudah ikut-ikutan kepercayaan orang Asyur atau sudah tidak murni lagi menyembah Tuhan Allah Israel. Dan kita tahu bersama bahwa orang Yahudi itu begitu fanatiknya, mereka begitu memposisikan kehidupan mereka itu paling benar, karena mereka merasa mereka itu pilihan. Sementara bangsa atau bangsa-bangsa lain itu mereka anggap sebelah mata. Padahal orang Samaria itu masih keturunan dari bangsa Israel, Manasye dan Efraim. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau Tuhan Yesus ingin dari Yudea pergi ke Galilea yang biasa ditempuh oleh pejalan kaki bangsa Yahudi, mereka melewati Sungai Yordan. Jadi melewati Sungai Yordan itu memang panjang, tetapi saking angkuhnya mereka, saking jijiknya bangsa Yahudi terhadap orang Samaria, 6 hari mereka tempuh daripada melewati Samaria yang hanya 3 hari. Ya, bisa kita pahami ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyimpang dan melewati jalan yang tidak umum ditempuh? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kemudian kita melihat di dalam bahasa Yunani ayat 4 itu yang kita sudah bacakan tadi. Pada bahasa aslinya itu dikatakan harus tetapi berjalan melalui Samaria. Jadi artinya apa? Ya, pengertiannya menjadi ada jalan umum yang ada jalan umum untuk dihindari oleh orang Yahudi bertemu dengan orang Samaria, tetapi Yesus melewati jalan itu. Atau dalam pengertiannya harusnya ada jalan umum, tetapi ada satu kepentingan yang membuat Yesus untuk tidak melewati itu dan melewati Samaria. Tetapi Yesus menempuh jalan itu. Kalau perkataan ini ditulis, ada maksud, ada sesuatu yang ingin Tuhan bagikan, menjadi pesan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kemudian kita boleh melihat di dalam Yohanes 4 ayat 7-9 yang sudah kita baca, bahwa menjelaskan bahwa Yesus menyimpang karena dia tahu persis jam 12 siang ada seorang perempuan Samaria yang sering atau selalu datang di sumur Yakub. Tuhan tahu persis jam 12 siang. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, siapa perempuan itu sehingga Yesus bela-belain untuk datang di tempat
sebagai orang yang kafir, najis, tidak layak. Tetapi luar biasa, karena perempuan ini Tuhan menempuh jalan yang tidak umum. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat contoh di dalam firman Tuhan perjanjian lama, di dalam 1 Raja-Raja 17. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ ada penjelasan bahwa ayat 9 kita boleh lihat bersama. Allah menyampaikan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku sedang memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau kita baca terjemahannya demikian, sekarang kau harus pergi ke kota Sarfat dekat Sidon dan tinggal di sana. Aku sedang menyuruh seorang janda di sana supaya ia memberi makan kepadamu. Ada kata harus, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, harus melewati Samaria. Jadi Elia harus ke Sarfat di Sidon. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ ditulis di dalam, saya lompat ayat 17 sampai 18. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkan engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Mari kita lihat benang merahnya di sini. Ada seorang janda di Sarfat, di daerah yang tidak percaya Allahnya, Israel. Seorang perempuan janda, dan dikatakan di sana Bapak Ibu, dia ternyata punya kesalahan. Saya tidak akan membahas bagaimana Tuhan menyertai Elia dan membuat mujizat pada janda Sarfat dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita kemudian melihat sebuah kondisi yang sama. Perempuan Samaria ini yang pada saat itu mereka sangat merendahkan kaum wanita. Bangsa Israel sangat merendahkan kaum wanita, tidak menyetarakan kaum wanita. Makanya 12 suku Israel, padahal ada 13 anak-anaknya Yakub, ada Dina di situ. Jadi di sini Bapak Ibu, tradisi mereka itu tidak menghargai perempuan. Nah, kemudian perempuan itu dilarang untuk bertemu dengan pria. Sementara Tuhan Yesus menemui perempuan ini, yang kemudian Samaria lagi. Dan yang terakhir, dia punya kesalahan, dia punya dosa. 5 suami, yang keenam bukan suaminya yang ada sekarang. Suatu dosa yang kalau kita lihat bukan main. Perempuan ini sebenarnya dia tidak layak Bapak Ibu dengan apa yang menjadi latar belakang kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mau sampaikan, Tuhan Yesus menyimpang di sini. Tuhan Yesus mau menyimpang di sini karena dia harus ke sini untuk menjumpai perempuan di sini yang lemah, menjumpai semua orang yang tidak dihargai, menjumpai orang Samaria yang tidak diperhitungkan, yang dianggap sebelah mata oleh orang-orang lain. Tuhan Yesus menyimpang di sini untuk saya dan saudara, untuk seorang perempuan Samaria berdosa. Bapak Ibu Saudara kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara, dia mau bela-belain menyimpang di tempat ini untuk kita semua
Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7 berkata, berilah aku minum. Apakah Yesus haus? 40 hari 40 malam dia tidak makan dan minum. Dan dia bisa menjadikan dari apa saja, menjadikan air untuk dia minum. Tetapi kenapa dia datang kepada perempuan Samaria ini? Sama halnya dengan kenapa Elia diutus Allah menjumpai seorang janda di Sarfat. Apakah karena kebutuhan Elia untuk makan? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita ingat bahwa burung gagak Tuhan bisa perintahkan untuk memberi Elia makan. Apakah tidak mungkin memberi makan dan memberi minum kepada Elia dari burung gagak itu? Kenapa dari perempuan Samaria? Kenapa dari perempuan janda di Sarfat? Nah, mari kita kemudian melihat bahwa apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Elia datang kepada janda di Sarfat. 3,5 tahun pemeliharaan Tuhan kepada janda ini. Amin. Selama musim kekeringan, bahaya kelaparan tidak hingga pada perempuan janda di Sarfat ini Bapak Ibu. Kemudian apa? Di dalam terjemahan lama di situ dikatakan segala isi rumahnya. Ternyata bukan anaknya saja yang di situ, ada keluarganya dan mungkin tetangga-tetangganya dia panggil untuk berkumpul di situ. Karena makanan dan minuman itu tidak pernah habis di sana. Seluruh yang ada di rumah itu. Kemudian apa? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita baca tadi, bahkan anaknya dibangkitkan Tuhan. Penyediaan Tuhan, bahkan penjaminan Tuhan atas hidupnya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu persis bahwa ketika dia akan singgah di sumur Yakub, di situ jam 12 siang ada seorang perempuan Samaria yang datang menimba air sendirian. Datang sendirian menimba air karena apa? Dia menghindari cemooh, dia menghindari perguncingan. Dia datang jam 12 siang Bapak Ibu. Kenapa? Mereka biasanya ambil pagi, ambil sore. Tetapi perempuan ini datang untuk menghindari orang yang berguncing tentang kehidupannya, tentang dosa-dosanya. Dia datang sendirian. Bapak Ibu tahu, jam 12 itu, karena Tuhan tahu persis ada perempuan ini yang akan datang menimba air. Dia ada di situ. Bahkan murid-muridnya, kalau kita sudah baca tadi Bapak Ibu, tidak terlibat di situ. Murid-muridnya pergi membeli makanan. Justru di saat itu pertemuan pribadi Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Jadi mengapa Yesus menyimpang? Pertama, karena dia datang kepada semua orang yang berdosa, semua bangsa yang disebut bangsa kafir. Tetapi yang kedua, Yesus menyimpang ke sini bukan untuk kebutuhan Yesus, bukan untuk engkau memuaskan Yesus dengan air di sungaimu, air di sumurmu, air di rumahmu, apa yang kau sediakan. Bukan itu. Tuhan tidak butuh itu. Tetapi ketika dia menyimpang pada saat ini kepada saya dan saudara, dia menyimpang untuk mencukupi kebutuhanmu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi Elia tidak perlu diberi makan oleh perempuan ini. Tetapi kenapa dia harus disuruh pada janda di Sarfat? Tuhan Yesus tidak perlu minum dari seorang perempuan Samaria yang berdosa. Tetapi ketika dia datang, dia menyimpang jalan. Dia ingin memberikan, mencukupi, menjamin kebutuhanmu, bukan kebutuhan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mencukupi kebutuhanmu, mencukupi
makan minummu, bahkan mencukupi kebutuhan rohanimu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 10b Yohanes 4 di sana dikatakan, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, Tuhan ingin sampaikan bagi jemaat yang ada di sini bahwa apa? Tuhan menyimpang itu bukan hanya dia hadir sendiri, tetapi dia mengutus Elia. Dia tidak hadir sendiri, tetapi dia mengutus hamba Tuhan. Dia tidak hadir sendiri, tetapi dia mengutus janda, fakir, miskin, untuk engkau memberi makan. Karena ketika engkau memberi makan mereka semua, bukan untuk kebutuhan mereka, tetapi kebutuhanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka semua Elia, hamba Tuhan, orang yang Tuhan percayakan kepadamu, mereka yang penuh dengan kekurangan itu adalah malaikat-malaikat Tuhan bagi engkau dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin, haleluya. 3 hal yang Tuhan sampaikan dari Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat asalmu, masa lalumu, siapa dirimu. Yang kedua, Tuhan datang kepadamu bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Yang ketiga, Tuhan mau menjadikan engkau alatnya. Amin. Perempuan ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa, dan orang lain oleh karena kesaksiannya menjadi percaya, bukan sampai di situ, tetapi mengalami kepercayaan juga pribadi dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dia dipakai luar biasa. Kadangkala hamba Tuhan berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, tetapi mari kita pertanyakan, apakah firman Tuhan yang engkau sampaikan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar? Kalau engkau menjadi alat Tuhan, engkau menjadi pengkhotbah yang luar biasa, biar engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan yang hidupkan, Tuhan yang hidupkan setiap firman-Nya. Engkau bukan siapa-siapa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita belajar 3 hal dari pihak Allah. Mengapa dia menyimpang? Dan mari kita belajar dari perempuan Samaria ini. Ada hal apa saja sehingga Tuhan harus menyimpang untuk bertemu dengan dia? Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Kalau kita lihat Bapak Ibu, seolah perempuan ini kok sombong ya. Tetapi tadi malam baru saya kemudian diteguhkan, karena saya merasa tidak mungkin ini perempuan sombong. Dan ketika subuh tadi
pagi Bapak Ibu, saya kemudian membaca kembali firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang hidup, dalam terjemahan firman Tuhan yang hidup, ayat 9 dikatakan, wanita itu heran mendengar seorang Yahudi sudi meminta sesuatu dari seorang Samaria yang hina. Sedangkan biasanya mengajak bicara pun mereka tidak sudi. Hal ini ditanyakannya kepada Yesus. Bapak Ibu, ternyata yang dia perkatakan itu sebenarnya suatu perasaan bersyukur. Dia tersanjung karena ada seorang Yahudi yang minta minum darinya, seorang Samaria. Dia begitu merasa dihargai dan begitu dia bersemangat, bersedia. Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia punya hati yang bersedia dan dia punya kerendahan hati. Dia merasa hina sampai dia terkagum-kagum. Mungkin saya dan saudara kalau didatangi seorang yang menganggap kita mungkin orang yang tidak punya apa-apa, ya luar biasa. Itu yang dia rasakan. Orang Yahudi yang begitu sombongnya memelas, minta pada mereka yang hina. Dia begitu tersanjung. Itu bukti bahwa perempuan ini dia mempunyai kesediaan dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17 kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Apa yang kita tangkap di sini? Ketika dia mempunyai kesediaan dan kerendahan hati, dia punya keterbukaan. Dia mau mengaku dosanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyatakan bahwa ia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan air hidup itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang menemui perempuan ini, dia tidak kemudian datang dan menghakimi perempuan itu. Hei, kamu punya suami begini. Hei, kamu punya dosa begini. Hei, kamu punya kesalahan begini. Dia memulai berbicara tentang kasih Tuhan, tentang air hidup yang saya dan engkau butuhkan. Dia tidak mau mengorek-ngorek apa yang menjadi dosa dan kesalahanmu. Dia datang mau menegur engkau dengan kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lanjut. Yang kedua itu dia mempunyai keterbukaan hati. Dia jujur mengaku dosa. Dia merasa membutuhkan Tuhan. Ayat 28 selanjutnya, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Yang ketiga, dia meninggalkan dosa. Dia meninggalkan kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan. Air itu kebutuhan pokok, tetapi dia tinggalkan. Itu menggambarkan bagi saya dan saudara, ketika engkau mendapati air hidup dari Tuhan, mari tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak mendatangkan hidup yang kekal bagimu. Bila itu dosa, tinggalkan, bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat 29 selanjutnya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Apa yang kita
kita lihat di sini Bapak Ibu, dia yang tadinya malu bertemu dengan orang lain, dia yang tadinya merasa tidak punya keberanian untuk bertemu dengan orang lain, karena dia merasa dirinya begitu kotor, dan dia merasa apa yang mereka lakukan untuk menyisihkan dia, untuk memperguncingkan itu baginya itu adalah sesuatu yang pantas. Tetapi ketika dia mendapatkan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, betapa dia bersuka cita, karena dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni, bahwa Tuhan sudah memberikan dia air kehidupan, ada juru selamat, sehingga dia begitu bergairah Bapak Ibu. Bisakah kita mengerti apa yang terjadi baginya sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dan apa yang terjadi dalam kehidupannya setelah dia bertemu dengan Tuhan? Dia berubah, dia penuh dengan keberanian, bahkan penuh dengan keberanian untuk bersaksi bahwa dia sudah ditebus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dan ingin saya sampaikan firman Tuhan berpesan pada kita, bukan hal yang gampang bagi seorang berdosa untuk menyatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan, untuk menyatakan bahwa dia sudah berubah dan bertobat. Mari kita melihat dan kita pahami, pasti ada sesuatu usaha keras untuk meyakinkan orang lain, untuk meyakinkan seisi kota. Kemudian seisi kota percaya perkataannya. Amin. Saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja di situ, sehingga mereka tidak melihat lagi wanita ini, karena salib Tuhan ada di depan wanita Samaria. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang keempat, ada buah pertobatan, hidup yang berubah. Yang kelima, dia mau bersaksi, berbagi berkat. Pesan untuk kita hari ini, Tuhan menyimpang. Pertama, karena Tuhan tidak melihat latar belakang asalmu, tidak melihat masa lalumu, tidak melihat siapa dirimu. Yang kedua, Tuhan menyimpang untuk memenuhi kebutuhanmu, bukan kebutuhannya. Yang ketiga, ia mau menjadikan kamu alat. Dan Tuhan menyimpang kepada perempuan Samaria yang mempunyai keistimewaan. Kita sudah belajar tadi, saya tulis di sini, yang pertama, yang mempunyai kesediaan dan kerendahan hati. Kedua, mempunyai keterbukaan mengaku dosa dan kesalahan dan merasa membutuhkan Tuhan. Tiga, tinggalkan dosa. Keempat, buah pertobatan, hidup yang berubah. Dan yang kelima, mau bersaksi. Puji Tuhan, haleluya. Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan, kita lihat bersama. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kita juga lihat, ternyata banyak perempuan Samaria di Samaria. Tetapi mengapa Tuhan menyimpang pada perempuan ini? Tadi banyak janda di Israel, Tuhan tidak pergi kepada janda di Israel, tetapi kepada janda di Sarfat, adalah orang yang tidak berkenan. Ya, mari kita belajar bahwa kita dahulu seperti perempuan Samaria yang perlu mendapat kasih karunia, dan kita sudah mendapat kasih karunia. Amin, haleluya. Kita yang sudah dibenarkan menjadi perempuan, menjadi gereja
sampai Tuhan tidak berbicara lagi kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan, karena kita sudah mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu dan kita sudah tahu tentang kasih karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepada kita siang ini. Jangan sampai kasih karunia itu beralih kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, miliki terus hati seperti perempuan Samaria, hati yang sama waktu Tuhan pertama menjumpai kita. Di mana cinta mula-mulamu? Yang terbakar. Luar biasa jemaat di sini. Saya lihat terbakar terus cinta mula-mula yang menyala. Cinta mula-mula ketika engkau pertama bertemu dengan Tuhan, di mana engkau merasa engkau mau menjadi saksi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi Tuhan masih berbicara dengan kita melalui firman Tuhan seperti saat ini, saya percaya kita telah tahu karunia Allah. Mari responi dengan hati seperti perempuan Samaria, karena siang hari ini di sini Tuhan menyimpang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan menyimpang, itu adalah inisiatif Tuhan. Amin. Inisiatif Tuhan. Waktu pertama Tuhan bilang, jangan pergi kepada orang kafir, jangan pergi kepada bangsa lain, jangan pergi kepada orang Samaria. Itu karena apa? Karena Dia ingin mempersiapkan engkau dan saya kuat dulu. Kemudian turun Roh Kudus, baru Tuhan bilang pergilah ke segala bangsa. Tetapi ketika belum ada amanat agung itu, Tuhan berinisiatif sendiri untuk menjumpai perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dan yang kita boleh lihat bersama, Dia berinisiatif sendiri. Dan bukankah Tuhan Yesus yang lebih dulu di situ? Tuhan Yesus yang lebih dulu di situ, di sumur Yakub. Tuhan Yesus lebih dulu di sini. Dia menunggu saya dan saudara. Dia mau mengadakan perjumpaan dengan engkau. Dia lebih dulu datang di sini. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di sini, Dia menyimpang di sini. Yesus menyimpang untuk saya dan saudara. Mari kita sama-sama lakukan kor yang berkata, ku di tanganmu sebelum saya serahkan kepada hamba Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Yesus menyimpang dan membangkitkan
abadi. Engkau cuma Allah Tuhan. Ingat,